Wahyu 7 ayat 5-8. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Nama ke-12 suku Israel di kitab Wahyu berbeda dengan catatan kitab Kejadian dan 1 Tawarikh. Sebab kitab Kejadian dan Tawarikh mencatat berdasarkan urutan posisi ibu mereka sebagai istri-istri Yakub, yaitu Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Sedangkan kitab Wahyu mencatatnya berdasarkan urutan kelahiran dan kepemilikan tanah dengan beberapa perkecualian. Yehuda seharusnya anak nomor 4, tetapi ditulis pada nomor urut 1. Sebab Yesus Kristus lahir melalui garis keturunan Yehuda. Ruben si anak sulung kehilangan haknya sebab dia berbuat dosa, bersinah dengan Bilha, selir ayahnya, Yakub. Selain kehilangan hak dalam silsilah Yesus Kristus, Ruben juga kehilangan 2 bagian warisan sebagai anak sulung, dan bagiannya diberikan kepada Yusuf. Itulah sebabnya dalam daftar nama anak-anak Yakub terdapat nama Yusuf dan Manasye. Yusuf bahkan diangkat menjadi penguasa Mesir sesuai dengan mimpi yang Tuhan berikan ketika dia masih sangat muda. Nama Dan hilang, sebab walaupun Dan adalah anak Yakub yang smart sehingga sukunya pernah mendapat kedudukan sebagai hakim, namun pada akhirnya nama sukunya dihapus karena mereka menyembah berhala. Semua ini mengajarkan hal-hal penting, antara lain, dari Yehuda kita belajar tentang kasih karunia Allah yang berkenan memilih orang berdosa untuk tujuan yang mulia. Dari Ruben kita diingatkan untuk senantiasa menyadari status kita di hadapan Allah dan menjaga kekudusan hidup, sehingga tidak kehilangan hal-hal yang bernilai kekal. Dari Yusuf kita belajar bahwa rancangan Allah tidak bisa digagalkan oleh apapun. Allah bahkan bisa mengubah perlakuan buruk manusia menjadi kebaikan, lebih dari yang bisa kita pikir dan harapkan. Dari Dan kita diingatkan bahwa meskipun dilahirkan dari keturunan orang beriman, kita tidak otomatis menjadi umat Allah. Setiap orang harus mengambil keputusan pribadi mengenai siapa yang akan kita sembah, dan pilihan kita itu menentukan masa depan kekal hidup kita. Jadi alangkah tragisnya jika sesudah mengerti kebenaran ini, kita terhilang seperti Dan karena kita tidak sungguh-sungguh beriman, atau kita kehilangan banyak kesempatan yang bernilai kekal karena kita memilih untuk hidup di dalam dosa seperti Ruben. Karena itu, marilah kita senantiasa hidup di dalam kasih karunia-Nya seperti Yehuda dan tetap setia hidup dalam iman dan kebenaran walaupun diperlakukan secara buruk seperti Yusuf. Amin.